Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pertanyaannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, Berdasarkan gambar di atas, coba kalian sebutkan bagian dari sel neuron lengkap dengan fungsinya dan jelaskan mekanisme jalannya impuls pada neuron. Yang lainnya buka WA yang gambar pertama yang dikirim. Udah buka? Yang struktur sel saraf bagian A, dendrit berfungsi menerima rangsang. Bagian B, badan sel perikarium berfungsi memproses rangsang. Yang C, akson berfungsi menghantarkan rangsang menuju sinapsis dan diselubungi mielin. Yang D, sel hewan berfungsi menghasilkan serubung mielin. Selubung mielin berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. F, ludus pankreas atau celah berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. Yang D, sinapsis berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf dan sel saraf. Oke, perhatikan. Kalau ditanya jalannya impuls atau rangsang, berarti siapa yang menerima tadi? Pertama, Dendrit. dendrit. Setelah dendrit diteruskan ke Badan sel. habis badan sel ke Akson. Jadi jalannya impuls tiga itu. Ya, jalannya impuls itu apa? Dendrit, badan sel. Oke, apa? Ini ngomongin sel saraf. Yang dimaksud itu kan sel saraf, ada bagian-bagiannya. Ya, oke. Kalau ditanya jalannya impuls atau rangsang, dimulai dari dendrit, oke ya. Tambahin ya di kertas ya. Jalannya rangsang dimulai dari dendrit, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan mengenai berdasarkan gambar di atas, jelaskan mekanisme penghantaran lewat sel saraf. Jika tidak ada rangsangan, sel saraf dalam keadaan polarisasi atau istirahat. Ketika ada rangsangan, sel saraf melakukan depolarisasi, yaitu membalikan muatan sel dengan meningkatkan aktivitas membran sehingga dapat memasukkan mulut yang aktif. Depolarisasi menimbulkan potensial aksi dan daerah itu berpindah secara berlurus sepanjang perjalanan siklus. Seiring berpindah daerah polarisasi, daerah yang telah dilewati impuls memulihkan mutarnya dengan melepas ion K. Sel saraf yang telah melewati impuls mengalami masa refraktor, yaitu tidak peka rangsangan karena melewati masa penurunan. Pokoknya yang nomor 2 intinya ring.
pusing ya. Jadi nanti kalau nanti Bu bikin challenge selanjutnya, ya itu yang kamu pegang yang tadi jalannya itu ditambahin ini dari terus badan sel ya intinya itu, tapi kamu gambarkan dengan depolarisasi itu loh. Jadi kalau sama paling ya. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dapat menjelaskan mengenai mekanisme gerak anak maka yang disebutkan perbedaannya dan di antara dua gerak tersebut. Nomor 1 ada gerak sadar. Gerak sadar adalah yang rangsangannya disadari dan diolah terlebih dulu oleh otak. Yang kedua adalah gerak refleks. Refleks adalah gerak cepat atau tiba-tiba yang terjadi karena adanya rangsangan yang menunjukkan sehingga rangsangan tidak terolah terlebih dahulu oleh otak. Dan di sini ada mekanisme gerak sadar, ada rangsangan, kemudian diterima oleh reseptor dan diteruskan oleh saraf sensori, kemudian kemudian diteruskan oleh sumsum tulang belakang, kemudian kembali ke otak, lalu sumsum tulang belakang, lalu saraf motorik dan kembali ke otak dan menjadi reaksi atau gerak sadar. Ini ada gerak refleksi, gerak refleks dari rangsangan ke reseptor, lalu ke saraf sensori, lalu ke sumsum tulang belakang, lalu ke saraf motorik, lalu ke efektor, terjadilah reaksi atau gerak refleks. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan keempat yang menjelaskan tentang struktur irisan melintang medula spinalis. Lihat gambar guys. Lihat gambar kayak kacang polong guys. Warna hijau. Oke guys. Gambar di atas adalah struktur melintang medula spinalis. Coba kalian sebutkan bagian-bagian dan fungsi medula spinalis. Satu, bagian disebutnya mengandung serabut saraf. Kedua, bagian dalam substansi lampu terdiri dari yang pertama ada akar dorsal atau bumbu mengandung badan sel saraf sensori atau afferent yang genusnya berhubungan dengan reseptor. Yang kedua, akar ventral perut mengandung badan sel saraf motorik atau efferent yang aksennya berhubung dengan efektor. Yang ketiga ada kanal sentral yaitu saluran tengah medula spinalis yang mengandung cairan dari non spinalis. Bang. Udah. Apa? Sudah ada. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai saraf aferen dan saraf eferen dan macam-macam perbedaan antara saraf simpatik dan parasimpatik. Pertanyaan. Apakah perbedaan saraf aferen dengan saraf eferen? Saraf aferen adalah saraf yang mengeluarkan impuls dari reseptor saraf pusat. Sedangkan saraf eferen yaitu saraf yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke eferen. Sebutkan 5 macam perbedaan kerja gerak saraf simpatik dan parasimpatik.
Organ pupil mata termasuk ke dalam simpati. Kemudian denyut jantung merupakan termasuk ke dalam simpati. Tekanan darah termasuk ke dalam simpati. Kandung kemih termasuk ke dalam simpati. Bronkus termasuk pada parasimpatik, diameter pembuluh darah termasuk pada parasimpatik, kelenjar ludah termasuk pada parasimpatik, getah lambung dan usus juga termasuk pada parasimpatik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang serebrum otak besar. Soalnya serebrum otak besar yang terdiri dari 4 lobus atau bagian. Coba sebutkan 4 lobus pada serebrum beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada lobus frontalis berada di depan atau di daki sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara dan kontrol motorik. Yang kedua ada lobus parietalis berada di atas atau di ujung sebagai pusat percakapan hingga pembicaraan, proses kewaspadaan dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Lalu yang ketiga ada lobus temporalis yang berada di samping atau di pinggir. Gunanya itu sebagai dasar dengan pendengaran, berbicara dan bahasa. Lalu yang terakhir ada lobus occipitalis yang berada di bagian belakang. Fungsinya sebagai dasar indera penglihatan dan indera dan sebagai memori penglihatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobus pada cerebrum. Yuk. Buat apa? Buat apa? Buat berpikir. Terus yang kedua? Buat apa? Yang ketiga? Temporalis buat mendengar. Terus yang keempat? Apa? Occipitalis buat? Yeay, thank you. Gitu dong. Reflection. Refleksi untuk hari ini sangat senang karena mengenal tentang syaraf. Kenapa seru? Karena pembelajarannya bisa bernyanyi dan bermain bersama teman-teman semua yang akan membuat memori di masa yang akan datang yang sangat indah. Oh, Iya. oh, Ente. siapa Bu? Oh iya. Iya dong. Sangat senang. Oh kaki beruki. Tos, Kobi. Oh sekali dia jadi Andi. Sangat senang. Oh, udah sangat senang katanya Bu. Aturan. Bunga gimana sih dari bunga lagi? Iyu aturan. Bukannya sangat senang. Sok lagi dah. Oh, kurang nilainya tidak? Apa ibu enggak? Oh, Siapa tuh Bu? Ini satu lagi Bu. Oh. Mana? Kaki. apa bu? Cepet beruki. Sok. Sangat senang karena bisa mengenal tentang gerak refleks sama gerak sadar. Oke, terima kasih.